Saya Kaciriani Saputra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Penggunaan Sistem Akuntansi pada Proses Rekrutmen dan Penggajian Karyawan di UMKM Bakso Widarto. Presentasi ini disusun berdasarkan observasi langsung, wawancara dengan pemilik usaha, serta mengacu pada landasan teori sistem informasi akuntansi dan siklus sumber daya manusia, sebagaimana dijelaskan dalam buku yang kami susun. Materi awal dapat disampaikan oleh Pak. Adapun tujuan dari penelitian dan presentasi kami hari ini yaitu pertama, menganalisis proses rekrutmen karyawan yang diterapkan pada UMKM Bakso Widarto berdasarkan siklus SDM. Yang kedua, menganalisis sistem pengajian karyawan mulai dari absensi hingga pembayaran gaji. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan sistem perjalanan khususnya terkait dokumentasi dan pengendalian internal. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, observasi langsung dengan melihat proses kerja, absensi, dan pengajian karyawan. Dan yang kedua, wawancara yang dilakukan langsung dengan pemilik UMKM Bakso Widarto. Dan yang ketiga, studi pustaka dengan mengacu pada teori sistem informasi akuntansi, siklus SDM, rekrutmen, dan pengajian. Dan yang terakhir, dokumentasi berupa pengumpulan contoh absensi dan slip gaji. UMKM Bakso Widarto merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2021 dan bergerak di bidang bakso dan mie. Awalnya usaha ini hanya memiliki sekitar 5 orang karyawan, namun sering meningkatnya penjualan dan pemasaran melalui media sosial. Jumlah karyawan berkembang hingga kurang lebih 18 orang. Pemasaran dilakukan secara aktif melalui media sosial seperti TikTok yang menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan usaha. Struktur organisasi UMKM Bakso Widarto masih bersifat sederhana dan informal. Pemilik usaha memegang peran utama dalam seluruh pengambilan keputusan. Struktur organisasi terdiri dari pemilik usaha, kepala toko, bagian produksi, bagian bahan baku, bagian penggilingan, lalu ke bagian persiapan. Terus ada bagian kebersihan dan cucian peralatan dan konten kreator. Proses bisnis yang kami analisis berfokus pada 2 proses utama dalam siklus sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan penggajian karyawan. Di sini ada diagram proses rekrutmennya. Pertama, pelamar melihat lowongan di media sosial, lalu pelamar menghubungi pemilik usaha, terus pelamar bagaimana cara bisa lawan dulu Setelah pelamar datang untuk wawancara, pemilik usaha melakukan wawancara. Setelah itu menilai karakter pelamar. Jika lolos, maka pelamar melakukan masa percobaan 3 hari. Jika tidak lolos, pelamar ditolak. Setelah itu masuk ke kepala toko.
itu melakukan observasi kinerja dan kedisiplinan. Lalu Pak Toko membuat laporan hasil percobaan. Setelah itu pemilik toko menerima laporan dari Pak Toko. Setelah itu jika pelamar diterima, maka pelamar ditetapkan sebagai karyawan. Jika pelamar ditolak, maka pelamar berhenti bekerja. Lalu pelamar langsung menerima informasi yang diterima. Terus ada aktiviti diagram proses rekrutmen. Setelah itu ada aktiviti diagram proses penggajian. Sini ada karyawan pertama melakukan absensi hadir, setelah itu menjalankan shift kerja. Lalu Pak Toko menerima kehadiran memeriksa kehadiran karyawan. Lalu Pak Toko mencatat absensi harian secara manual. Terus melaporkan absensi kepada pemilik usaha. Setelah itu pemilik usaha memeriksa laporan absensi. Jika absensinya lengkap, maka pemilik usaha menyiapkan gaji. Jika tidak lengkap, karyawan tidak menerima gaji. Setelah itu karyawan menerima gaji secara tunai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih dokumen sistem berjalan yang ada di UMKM Bakso Widianto ini. Nah, dokumen masukan sistem berjalan yang sedang ada ini hanya absensi karyawan yang secara tertulis. Nah, untuk jadwal kerja dan data karyawan itu semuanya itu seperti jadwal kerja itu hanya disampaikan secara lisan, jadi tidak ada dokumen tertulisnya. Nah, begitu pula dengan data karyawan. Jadi data karyawan ini diketahui secara informal oleh pemilik. Lanjut. Nah, ini adalah dokumen keluaran sistem berjalan yang ada di UMKM Bakso Widianto. Nah, begitu juga dengan dokumen keluarannya, UMKM Bakso Widianto ini hanya memiliki catatan gaji atau slip gaji yang diberikan kepada karyawan. Nah, jadi misalnya karyawan itu masuknya full day. Kalau full day itu gajinya 100.000 per hari. Tapi kalau sesuai shift itu 8 jam kerja itu 50.000 per harinya, teman-teman. Nah, jadi gajinya itu per minggu. Jadi satu minggu itu kalau dia 50.000 semuanya berarti 350.000 gajinya. Nah, kalau untuk hasil wawancara ini kan dokumen keluar sistem berjalan di penggajian. Nah, kalau di rekrutmen itu kan hasil wawancara. Nah, untuk hasil wawancaranya juga itu tidak ada laporan atau dokumen khusus. Jadi keputusan hasil wawancara itu disampaikan langsung oleh pemilik. Next. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil analisis kami menemukan beberapa permasalahan utama di UMKM Bakso Widianto, yaitu yang pertama adalah tidak adanya dokumentasi formal dalam rekrutmen. Menurut kami, proses rekrutmen karyawan yang dilakukan secara lisan tanpa formulir atau aset tertulis ini membuat data pelamar dan riwayat penerimaan itu tidak terdokumentasi. Nah, lalu yang kedua adalah sistem penilaian pelamar tidak objektif. Nah, jadi selama ini di UMKM Bakso Widianto itu penilaian calon karyawan hanya berdasarkan pengamatan pemilik tanpa adanya indikator penilaian yang baku, sehingga keputusan diterima atau tidak diterima itu bersifat subjektif. Nah, lanjut, yang ketiga adalah absensi dan perhitungan gaji yang tidak memiliki format baku. Lalu yang keempat adalah potensi kesalahan perhitungan gaji tinggi. Nah, karena perhitungan gaji ini dilakukan secara manual, jadi kan hanya catatan tulisan tangan dan lembaran biasa ya. Itu kan kalau hilang resikonya tinggi, ataupun kalau kelupaan menulis juga resikonya tinggi. Jadi ini akan menjadi resiko yang sangat besar, apalagi ketika mungkin nanti kedepannya UMKM ini akan menambah karyawan lebih banyak. Nah, lalu yang selanjutnya adalah minimnya transparansi dan bukti administratif.
karena dokumen penduduknya masih sangat sederhana, jadi karyawan juga sulit memverifikasi perhitungan gaji mereka. Mungkin misalnya karyawan ingin melakukan pinjaman ke koperasi atau ke bank. Nah, jadi karena itu susah kan, soalnya kan kalau minjam itu kan harus pakai dokumen gaji atau slip gaji. Nah, lalu tidak adanya sistem arsip dan penyimpanan data. Jadi karena dokumen absensi dan gaji itu tidak disimpan secara terstruktur, jadi data itu mudah hilang dan sulit untuk ditelusuri kembali. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian internal yang lemah. Jadi di sini di UMKM di Bakso Widato itu tidak ada pemisahan tugas dan prosedur verifikasi yang menyebabkan sistem rentan terhadap kesalahan dan tidak terkontrol dengan baik. Nah, yang terakhir adalah ketergantungan tinggi kepada pemilik usaha. Jadi, hampir seluruh proses administrasi di UMKM Bakso Widato ini bergantung kepada owner. Jadi, jika ownernya tidak ada di tempat, operasionalnya itu kadang terhambat. Nah, jadi teman-teman, menurut kami permasalahan yang kami dapatkan ini menunjukkan bahwa sistem yang ada di UMKM tersebut belum memenuhi karakteristik sistem informasi akuntansi yang baik. Nah, lalu next, berdasarkan teori SIA dan siklus SDM, kami merekomendasikan pula beberapa perbaikan dari masalah-masalah yang telah kami temukan. Yang pertama adalah penerapan dokumen administrasi rekrutmen yang terstandar. Hal ini diperlukan agar data pelamar tercatat rapi dan bisa dievaluasi di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah menetapkan indikator dan kriteria penilaian pelamar untuk mengurangi subjektivitas. Nah, hal ini juga dilakukan agar penerimaan karyawan itu selanjutnya lebih objektif dan adil. Lalu yang ketiga adalah pembuatan format absensi dan rekap gaji yang lebih terstruktur. Hal ini untuk menghindari atau memudahkan pencatatan dan menghindari kesalahan. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan transparansi penggajian melalui slip gaji terstandar. Nah, penggunaan slip gaji yang lebih lengkap ini sangat-sangat dibutuhkan agar perhitungan gaji transparan dan jelas bagi karyawan. Lalu membangun sistem arsip manual yang terorganisasi agar data karyawan maupun apapun itu yang diperlukan itu tidak gampang hilang dan mudah dicari kembali. Lalu memperkuat pengendalian internal dalam pembagian tugas. Dan yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan kepada pemilik melalui standarisasi prosedur. Nah, jadi rekomendasi ini kami berikan karena kami sudah menyesuaikan dengan kondisi UMKM agar pencatatannya lebih terstruktur namun tetap sederhana. Nah, next. Baiklah, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa sistem rekrutmen dan penggajian pada UMKM Bakso Widato ini masih dilakukan secara manual dan sederhana. Pencatatan data terdokumentasi dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan lemahnya pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem informasi akuntansi agar mengelola sumber daya manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel tanpa menghilangkan fleksibilitas UMKM. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu, teman-teman? Ada? Pernah? Belum. Oke, sama ya, benar-benarnya yang sebelumnya. Tapi sebelum ke sana, coba lihat gambar. Teman-teman boleh coba dilihat gambarnya. Ada yang perlu diperbaiki nggak? Desa itu juga boleh dilihat. Boleh cek gitu ya. Atau dari presentasi sendiri ada nggak yang aneh dari luar itu diperbaiki? Iya, ada. Apa tuh? Itu Bu, kami kan ini kan bukan yang decision. Nah, itu kan kalau dia lulus kan ada lanjutannya. Nah, kalau tadi kan nanti ya Bu ya. Nah, jadi itu kami bingung nih Bu, mau garisnya kemana? Jadi bingung ya? Iya. Siapa kan? Iya. Oh iya, dia sudah sama. Dulu kok bingung kok kan? Harusnya kemana?
Kan gini, sebenarnya gini. Setiap activity itu menggunakan kata kerja. Dulu yang digunakan kata kerja. Kira-kira selama di kolam itu apa kata kerja? Bukan harusnya apa? Menolak. Iya, menolak lah. Menolak pelamar. Iya. Menolak pelamar. Atau memberikan penolakan. Ya. Yang ngasih penolakan siapa? Pemilik usahanya. Pemilik usaha memberikan penolakan. Terus yang menerima penolakan siapa? Pelamar. Ada nggak penolakan? Ada yang pelamar. Berarti kan kalau kayak gitu deh. Pemilik usaha memberikan penolakan. Kemudian di sisi pelamar dia berarti apa? Menerima informasinya. Iya, menerima penolakan. Itu selesai. Oke. Terus yang satu lagi? Ini kan setelah training, kepala toko memberikan laporan kepada pemilik usaha. Nah, misalnya dari decision-nya kalau pelamarnya diterima, pemilik usahanya menetapkan pelamar sebagai karyawan tetap. Kalau ditolak, pelamar berhenti bekerja. Kata kerja. Memberhentikan pelamar. Memberhentikan ya. Memberhentikan karyawan. Memberikan informasi kepada karyawan. Memberikan informasi kepada karyawan. Ini contohnya aja gitu. Ya, setelah itu mana? Anaknya. Menerima informasi lagi. Menerima informasi lagi terus. Selesai. Ya, langsung kayak. Kalau udah mau diarahkan ke M, terus semua itu juga bisa pakai simbol lingkaran, tapi yang tengahnya X kan ada tulisannya. Kalau M yang full hitam itu yang di akhir yang seperti simbol mata itu kan kalau semua gambar selesai, jadi gambar itu selesai di situ di panjang. Tapi kalau selesainya di salah satu sistem, salah satu alur saja, kayak misalnya tadi itu mengirim penolakan, kemudian menerima penolakan, udah dia kan kayak ikutan sampai bawah kan, Ya. di situ selesainya kan, bisa dibuka dengan simbol yang lingkaran di tengahnya X. Berarti langsung di bawah ini gitu ya. Kan itu sampai Jadi dari sini dulu. namanya lingkaran bisa X. Iya. Sama lingkaran juga, cuma di tengahnya itu bukan di asil tapi dia pakai X. Di bawah itu juga sama. Simbol-simbol itu juga kayak X. PR itu ya, coba tanya. Bahkan bisa next slide. Nah ini kan decision-nya keluarnya. Iya, sama. Ini juga sama. Itu yang karena karyawan tidak menerima Tidak menerima gaji. kalau tidak menerima. Kalau absensinya tidak. Oh itu kalau saya lengkap dan terima gaji. Sebenarnya terima sih Bu. Kami baru sadar salah dari mana. Coba tidak logikanya diubah gimana harusnya? Harusnya kan Diperiksa laporan ini kan masih lengkap atau tidak lengkap? Ya. Lengkap Menerima gaji. Terus kalau tidak lengkap karyawan tidak menerima gaji. jahat jalan tunai sama aja itu terima gaji juga menyiapkan gaji juga kan ya memeriksa laporan absensi yang dilaporkan siapa? Yang bikin laporannya kepala toko. Kan berarti kalau laporannya nggak lengkap lagi lagi laporannya ke kepala toko. Maksudnya tidak lengkap itu tidak lengkap presensinya atau laporannya memang yang kurang lengkap? Itu misalnya kan ada 1 minggu tuh Bu. Nah terus ternyata karyawan ini masuknya cuma 3 hari. Berarti yang diperiksa bukan laporannya, yang diperiksa adalah presensi karyawannya. Memeriksa laporan presensi, presensi lengkap, presensi tidak lengkap. Kalau presensi lengkap, berarti bisa kita ganti di sini dulu. Menghitung gaji lengkap. Kalau tidak lengkap presensinya, berarti perhitungan gaji tidak lengkap atau menghitung gaji tidak lengkap. Masuk paham nggak maksudnya? Nanti kalau aksesnya lengkap, maka perhitungan gaji adalah mereka bilang 7 kali sekian. Kalau tidak lengkap, berarti menghitung gaji berapa hari? Jumlah hari kerja dikali sama aja sih sebenarnya nggak ada decision sih.
Kalau gajinya lengkap, ya pasti berkurang, misalnya. Iya. Berarti langsung aja ya. Memeriksa laporan absensi, kalau memang mau didesisikan, lebih ke arah laporannya valid atau tidak. Tapi kalau di sana langsung mau memeriksa jumlah kehadiran si karyawan, berarti arahnya kan nggak perlu sama-sama ngitung, nanti ya ujungnya sama-sama ngitung. Setelah memeriksa laporan, kemudian menyiapkan gaji, terus langsung menerima gaji. Mau disiapkan, misalnya disiapkannya tapi ada yang kurang, atau disiapkannya lengkap, nggak ada masalah. Pokoknya kan menyiapkan gaji, itu kan, itu aja sih. Jadi kalau memang mau identitas lagi udah langsung aja ke bawah, nggak perlu ada decision. Kalau mau ada decision, lebih ke arah laporannya valid atau tidak. Ya logikanya silakan dimainkan lagi ya. Oke, itu tuh kemudian sama dengan yang lain, dokumen ya tidak hanya ada gambarnya, tapi ada spesifikasinya. Lengkapnya nanti di slide nomor 12 ada. Spesifikasi dokumen masukan, spesifikasi dokumen keluaran, nama dokumennya, sumber, tujuan, frekuensi, bentuk, itu ada. Jadi isi slide. Sedangkan next slide. Sedangkan dokumennya itu sendiri, ya screenshotnya yang seperti ini, itu nanti ditampilkan di belakang halaman belakang. Kan ada nih spesifikasi dokumen masukan misalnya. Ada bagian terakhirnya itu adalah bentuk. Bentuk itu biasanya diisi dengan lampiran A1. Nanti dia masukkan ke belakang, kasih keterangannya lampiran A1. Oh, berarti tidak langsung gambarnya. Di belakang, dilampirkan. Begitu juga dengan output, bentuk lampiran B1. Ada spesifikasinya. Ya, gitu lah ya. Ya, direvisi ya, dan kondisinya, dan jangan lupa formatnya adalah bentuk. Oke, itu cukup. Boleh duduk masing-masing. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun kami berharap hasil analisis dan rekomendasi yang kami berikan dapat memberikan gambaran penerapan sistem informasi akuntansi pada UMKM. Atas perhatian ibu dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu. Terima kasih. Thank you. Bye guys. Jadi ini masukin lah, masukin lah. Baik, terima kasih Risa, terima kasih. Terus amat. Difotoin kami. Apa? Ya kita foto dulu.